Alright, let's rock and roll. Yang pertama yang saya ingin katakan kepada Anda pada episode ini adalah ini akan sangat lama. Ya kan, kenapa seperti itu? Banyak yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama, ketika misalnya Anda lupa, jika kita lihat pada migration, coba lihat pada database migration. Di sini ada lirik. Coba dicari lirik di mana ya? Di sini dia. Nah, yang pertama semalam itu kan kita cuma bergantung pada album ID. Nah, itu analisa kita di awal. Nah, cuman sebenarnya kan sekarang sudah berbeda. Kenapa seperti itu? Album ID unik ketika misalnya bandnya sama. Jadi ketika misalnya ada album ABC, terus bandnya Avenged Sevenfold. Mungkin ketika misalnya kita masukkan lagi Avenged Sevenfold dengan album ABC, itu tidak akan bisa. Namun ketika misalnya kita masukkan ABC dengan band yang lain, misalnya Asking Alexandria, maka itu akan bisa. Oleh karena itu, lirik tidak bisa bergantung lagi sama album ID. Bisa jadi nanti album ID ini punya Asking, padahal liriknya yang kita masukkan inginnya ke Avenged Sevenfold misalnya. Kebetulan mereka sama albumnya. Gimana ceritanya kan gitu. Nah, oleh karena itu silakan tambahi satu lagi di sini dengan nama band ID. Tidak mungkin kita modifikasi di sini. Iya kan? Mungkin Anda sudah notice juga. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah menambah migration. So, buka terminal Anda, artisan, make migration. Ya kan, kita memasukkan di sini nama migrationnya add band ID to lyrics table. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke migration yang baru dan kita buat satu field dengan nama band ID, pastinya itu adalah foreign ID. Kita buat sini band ID. Dan kita bisa buat di sini after ya. After apapun bisa sebenarnya, cuman kita buat after ID aja. Oke. Lanjutnya kita buat di sini table drop column. Kita masukkan nama kolomnya apa. In this case band ID, maka di sini band ID. Jika sudah, sekarang kita bisa migrate. Oke. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya sebenarnya ketika misalnya kita ingin memilih album, sangat gila ketika misalnya kita tampilkan semuanya. Nah, oleh karena itu logikanya seperti ini. Nantinya ketika misalnya ada formnya nih, kira-kira ini formnya lah ya. Kita pilih bandnya, maka akan keluar semua album yang bersangkutan dengan band yang kita pilih. Nah, jika Anda menggunakan jQuery, mungkin ini bisa saja. Tapi karena kita sudah instalasi React, ya bisa kita gunakan React untuk itu. Jadi jika Anda belum pernah mempelajari React, tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuman Anda bisa masih mengikutinya. Tapi ketika misalnya Anda bingung, silahkan lihat seri-seri React di Parsinta lah. Ada itu basic React, terus ada autentikasi lah setelah Anda mempelajari basic. Cuman ketika misalnya Anda sudah pernah menggunakan Vue.js, harusnya sekarang ya bisa bilang mudah lah. Apalagi ketika misalnya Anda sering memakai vanilla JavaScript, ya kan? Yang pertama yang kita lakukan di sini banyak memang. Cuman coba pergi ke root dulu, web.php. Yang pertama kita akan persiapkan root untuk lyrics. Kita prefix dulu dia ke lyrics. Dan kita kasih group di sini. Dengan callback function lah pastinya. Anda sudah pasti menambahnya. Yang pertama kita buat root untuk get, create. Dan itu pastinya adalah lyric controller. Ya kan, cuman karena kita belum mempunyai controllernya, dia tidak akan terimport otomatis nanti. Cuman tidak ada masalah untuk itu. Kita buat sini lyric controller class. Dan di sini kita buat nama metodenya itu adalah create. Dan kita buat nama rootnya itu adalah lyrics create. Oke, kita buat satu lagi. Itu untuk store. Dan di sini kita ganti untuk post. Dan untuk name-nya bisa kita hilangkan. Karena ini inherit dari sini seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Dan kita buat satu lagi di sini untuk table. Sehingga kita bisa select semuanya biar supaya cepat ya. Ini table, dan di sini juga lyrics table. Jika sudah, sekarang tugas kita adalah membuat lyric controller. Tepat di band namespace pastinya atau band folder. Tisan, make controller. Kita buat di sini band, terus di dalamnya kita buat lyric controller. Kita enter. Jika sudah, sekarang kita bisa include dia tepat di sini. Karena mereka satu namespace, bisa kita masukkan dia jadi seperti inilah. Oke, sekarang kita bisa pergi ke app HTTP. By the way, ketika misalnya Anda sering seperti ini, sebenarnya tidak bagus ya. Anda lebih sering itu ketika misalnya seperti ini kesannya, Anda bisa tekan command atau control jika Anda menggunakan Windows. Anda klik di sini, maka dia akan langsung pergi ke lyric controller. Atau Anda bisa command P atau control P, terus cari lyric controller. Seperti itu kira-kira. Namun ketika misalnya Anda tidak paham ya, lihat dari sinilah strukturnya app, HTTP, controller, band, lyric controller. Oke. Sekarang yang pertama kita buat untuk create-nya. Create, return, view.
lyrics create. Dan coba kita buat langsung untuk store-nya. Kita buat di sini return it works. Nah, di sini kenapa saya buat return it works? Hanya saja karena kita ingin menggunakan ajak. Jadi nanti kita tahu responnya apa. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita cara menggunakannya? Ya kita pakai komponen React pastinya. Oke. Buka dulu resources, view. Kita buat dulu satu file dan folder dengan nama lyrics. Di dalamnya kita buat create.blade.php. Nah, di sini kita extend ke layer backend dulu lah, ya kan, backend. Terus title-nya belum kita provide ya. Coba kita pergi ke sini lagi dan kita masukkan di sini title new lyric, misalnya seperti itu. Oke. Sekarang kita fokus di sini, membuat card header dan card body. Tapi sebenarnya ini bisa kita masukkan sebenarnya ke dalam komponen itu sendiri ya. Maka coba dulu di sini kita include aja dia dengan cara div. Kita kasih nama kelas bisa, atau ID juga bisa. In this case kita butuh ID aja karena kita tidak akan merender dua ID di sini. Jadi kita buat satu aja dengan ID create lyric. Oke. Jika sudah, sekarang tugas kita adalah pergi ke JS. Di komponen, kita mempunyai satu komponen yaitu namanya delete. Bagaimana jika kita buat satu di sini komponen tapi masukkan ke dalam folder dia? Jadi mana tahu nanti ada komponen yang penting lagi, kita masukkan juga ke dalam folder, entah misalnya album atau apapun lah ya kan. Atau Anda bisa langsung buat di sini lirik, ya, tidak ada masalah. Cuman saya buat di sini lirik, terus di sini kita buat create.js. Oke. Nah, untuk itu coba lu pergi ke delete.js. Semua yang ada di sini silahkan Anda copy ke sini. Sebenarnya bisa ketik sendiri sih, cuman ya udahlah, kita bisa copy paste biar supaya cepat ya. Nah, untuk function komponennya namanya bukan delete, yaitu adalah create. Dan silahkan hilangkan ini. Ini juga hilangkan biar supaya nampak start from scratch aja. Di sini kita buat kita buat div dengan abc aja misalnya. Dan ini kita buat menjadi create. Nah, karena kita tidak menggunakan query selector lagi, kita menggunakan ID tadi pada identifiernya di sini ya. Maka di sini kita buat harusnya get element by ID. Get element by ID dengan nama ID create lyric. Nah, sekarang ini bisa kita hilangkan, ini bisa kita hilangkan, dan ini juga bisa kita hilangkan harusnya. Tapi item. Oke, coba dua item ini kita kasih variabel di sini, var item. Terus kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Sehingga kita dapatkan dia item variabel juga di sini. Nah, cuman di sini ada create. Ya kan, bukan lagi delete. Endpoint ini kita perlu. Perlu untuk apa? Itu perlu untuk memasukkan action URL-nya. Maka oleh karena itu, sekarang coba dulu Anda pergi ke create.php tadi. Kita masukkan di sini endpoint-nya. Endpoint ini semacam action lah, atau ketika misalnya Anda ingin membuat sesuatu, CRUD lah bisa dibilang. Kan itu ada endpoint-nya. Endpoint itu kira-kira menampilkan dari API-nya lah. Kira-kira seperti itu. Atau action atau apapun. Dari sini kita buat root. Namanya tadi adalah lyrics create. Nah, sekarang coba dulu kita pergi ke create.js ini. Di sini ada endpoint, di sini ada get attribute by endpoint. Item didapat dari sini. Get attribute endpoint ini adalah mengambil atribut yang ada di sini. Jadi jika di HTML namanya itu atribut, ketika misalnya Anda sudah di React itu namanya props. Nah, ini sekarang namanya props ini. Oke. Sekarang coba dulu kita, apalah saya bilang ya. Nah, kita masukkan dulu sini props. Terus di sini coba kita buat dulu button. Ini cuma untuk contoh saja dulu ya. Dan kita buat sini on click. Dan coba dulu kita buat sini show. Gitu aja. Show. Dah. Con show. Terus kita buat di sini misalnya log props endpoint. Biar Anda tahu apa sebenarnya isi endpoint itu. Jadi sekarang ini akan jalan ketika misalnya Anda sudah require di backend.js. Silahkan copy dan paste. Di sini buat lyrics dan di sini buat create. Satu lagi itu adalah run dep-nya ya. Buka terminal Anda dan lakukan npm run dep. Atau karena kita ingin kerja di sini lama, maka kita buat di sini npm run watch atau yarn run watch atau yarn watch bisa juga. Banyak yang nanya, npm saya tidak bisa katanya kayak gitu. Coba install Node.js lah. Ya, kan Node.js, maka akan muncul di sini Node.js, silahkan install. Ya, yang ini atau yang ini sama aja tuh ya. Cuman ini recommended untuk most user ya.
Oke, sekarang sudah siap. Waktunya kita pergi dulu ke sidebar. Yang ada di resources, view, component. Di sini ada sidebar. Kita tambah satu lagi untuk lirik. Kita copy, kita paste. Sini kita buat lyrics. Dan di sini kita ganti lyrics. Dan di sini juga lyrics. Refresh di browser. Ini dia, lyrics table. Kita create. Maka harusnya sudah muncul di sini. Namun tidak muncul. Jika Anda mendapati error seperti sekarang ini, silahkan console.log atau inspect elemennya, terus lihat di sini console. Ada yang error nggak? Nah, di sini katanya create is not defined. Nah, jika seperti itu, artinya sekarang Anda bisa pergi ke create.js. Create di sini, ada create di sini. Yang error itu adalah di sini. E-nya 2. Sekarang jika sudah, pastikan compile-nya sudah selesai. Jika Anda lihat di sini dia watching for changes lah. Kita refresh, maka sini sudah ada show. Nah, ketika misalnya saya buat di sini, saya klik show ini, maka akan muncul di sini apa URL untuk endpoint-nya. Kayak seperti itu. Nah, sekarang misalnya saya buat di sini authenticated user, misalnya ya. Misalnya kita buat di sini out user name. Kita refresh di browser, kita show, maka muncul di sini nama saya. Jadi kira-kira ini sudah terbaca, maka kita buat di sini root biar supaya dia bisa akses apa sebenarnya action untuk pergi ke store ini. Nah, sekarang coba dulu kita pergi, ini apa dulu, close dulu. Kita fokusnya di 2 aja nih. Ini juga sudah, jika Anda sudah menghapuskan ini, silahkan hapus ya. Ini sidebar juga hapus. Dan sekarang kita fokus pada create.js dan lyric controller. Nah, di sini coba dulu kita buat form. Atau karena kita ingin bermain card di sini, kita buat di sini card, class name-nya pasti card, dan di sini kita buat card header plus card body. Nah, ketika misalnya Anda tidak cantik seperti ini warnanya, silahkan Anda melihat di seri menguasai Visual Studio Code, karena di situ saya juga menjelaskan bahwa ketika misalnya Anda menggunakan React, ada bisa di situ. Cuman jika tidak ada warnanya seperti ini, tidak ada masalah kok. Yang penting itu actionnya, ya. Di sini kita buat new lyric. Atau kita bisa ambil title juga ketika misalnya Anda sudah mengerti memainkan flops. Coba dulu kita pergi ke create.php tadi yang ada di lyric. Di sini kita tambahin dulu title dan di sini kita buat title. Artinya sekarang jika sudah seperti ini, kita bisa pergi ke create.js dan tambahkan satu lagi yang namanya title. Dan di sini kita bisa buat item get attribute by title. Artinya, sekarang bisa kita masukkan di sini props title. Di sini, propsnya jangan lupa dimasukkan, jika tidak itu akan tidak kelihatan nantinya. Kita refresh di browser, maka di sini new lyric, yaitu adalah kita generasi dari sini. Seandainya saya buat di sini new band, pasti sudah berubah juga di sini nantinya. Refresh, maka di sini new band. Ya, seperti itulah. Ya, ini semua kan kita pelajari di basic React.js itu. Silakan tonton lah, itu sangat berguna soalnya. Saya membahas banyak di situ. Nah, ini kita hapus dulu. Terus di sini coba kita buat dulu form. Kita tidak butuh action di sini karena kita menggunakan on submit event di sini yang namanya di JavaScript. Kalau Anda menggunakan vanilla JavaScript, ini pasti menjadi S kecil. Tapi ketika misalnya Anda menggunakan React, dia sistemnya camel case. Jadi apapun ketika misalnya itu 2 nama atau 2 kata, dia pasti menggunakan camel case. Sama seperti kelas name ini, ya. Dan sekarang di sini coba kita buat store. Dan kita buat dulu sini button submit btn primary. Kita buat di sini create misalnya. Oke, setelah itu coba dulu kita buat sini const store untuk membuat method nih. Anda bisa juga seperti ini kok, function store, terus Anda buat di sini asynchronousnya. Nah, kenapa saya tadi membuat seperti itu? Itu hanya ES6 ya. Jika Anda belum pernah mempelajarinya, silakan pelajarilah sih. Ini raw function lah bisa dibilang. Const store. Terus kita buat di sini. Dan di sini coba kita buat let response Axios. Di sini kita masukkan dia post ya. Maka di sini kita buat props endpoint. Karena kita ingin akses root yang dapat dari sini. Oke. Sekarang coba kita log dulu apa isi dari response ini. Response data karena kita menggunakan Axios. Nah, mungkin Anda pernah dulu menggunakan apa ini Swol. Ya, dari dulu tadi ya. Nah, mungkin sebelumnya Anda pernah menggunakan Axios dengan cara Axios from Axios. Kira-kira seperti itulah.
Namun karena kita sudah mempunyai di backend.js, di sini sudah window Axios, artinya dia sudah global. Sehingga tidak kita perlu require di sini, itu sudah bisa. Sekarang coba kita refresh di browser. Kita create. Nah, di sini dia refresh hanya karena kita tidak memasukkan freevent default di sini. Jadi masukkan di sini accept event-nya, terus kita buat sini freevent default. Jika sudah, kita refresh di browser, kita create, maka undefined di sini katanya. Kenapa seperti itu? Padahal di sini kita sudah Axios post. Nah, hanya karena di sini tidak ada yang namanya promise. Jadi apa itu promise? Ya basic JavaScript juga, fundamental JavaScript lah yang pastinya. Jadi menunggu selesai dulu apa yang diakses dari sini, baru dia bisa render. Kayak seperti itu. Nah, alternatifnya kita bisa buat async di sini, async, dan di sini kita bisa buat await. Jadi ketika misalnya ini sudah berhasil diakses, maka dia akan menunjukkan responnya apa. Kita refresh di browser, kita create sekali lagi, maka di sini katanya it works. Cara lain, ketika misalnya Anda tidak suka menggunakan async, ada cara yang kedua. Dengan cara Axios post. Ini kita buat dulu ke huruf kecil. Di sini kita buat props endpoint. Dan kemudian kita buat di sini response. Dan kita log di sini response data. Coba hilangkan dulu yang ini. Kita komen, kita refresh di browser. It works. Kira-kira seperti itulah. Cuman kenapa saya tadi membuat yang seperti ini? Karena saya lebih suka dengan cara seperti itu daripada cara seperti ini. Oke? Itu saja sih, nggak ada yang luar biasa juga gitu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan message dari servernya. Artinya, ini sudah terbaca. Tapi sebenarnya ini jauh sekali ya. Maksudnya gini, ada beberapa yang harus kita fetch dulu di sini. Yang pertama itu adalah band, yang kedua itu adalah album. Maka yang pertama coba lu kita buat di sini state-nya dulu. Kita buat sini const band set bands. Di sini saya buat plural hanya karena dia bersifat jamak ya. Use state. Nah, ketika misalnya Anda bingung apa use state ini adalah cara membuat state di function component. Kalau di kelas komponen namanya this state. Pakai this dia kena kelas. Nah, sekarang use state ini belum kita import, coba dulu masukkan di sini dia. Use state. Ini Axios hilangkan aja. Tadi terklik kita itu kayaknya. Oke. Nah, sekarang bandnya sudah ada. Namun bagaimana cara kita fetchingnya? Kan gitu. Oke. Ini respon ini coba dulu kita komen. Ini kita abaikan dulu untuk sementara ya. Karena apa seperti itu? Karena ada langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti fetching band dulu. Di sini kita buat const get band. Di sini kita bisa buat async. Dan di sini pastinya kita buat allow function karena dia bisa seperti itu ya. Ini kita buat jamak aja sepertinya. Dan coba kita pesan let response await Axios get. Nah, ini mungkin Anda masih ini hapus dulu Axiosnya. Mungkin Anda bertanya dari mana kita dapatkan endpoint untuk menampilkan bandnya. Nah, jika kita lihat pada controller, pada band controller ada table sepertinya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ketika misalnya di sini ketika misalnya requestnya minta itu bukan JSON, maka kita tampilkan yang ini. Nah, alternatifnya kan mungkin Anda bisa melakukan di sini membuat metode baru yang namanya get band, ya kan? Nah, cuman satu metode ini sebenarnya bisa dua kali fungsi. Caranya seperti apa? Laravel punya built-in function dari Laravel yang namanya expect JSON atau want JSON. Jadi ketika misalnya requestnya meminta JSON, bisa ditampilkan JSON. Ketika misalnya nggak request JSON, maka bisa ditampilkan yang ini. Caranya, if request expects JSON, maka di sini kita buat return band latest get. Kayak seperti itu. Else, sebenarnya tidak perlu kita buat else pun jadi tidak ada masalah sih. Ketika misalnya requestnya JSON, langsung ini di returnnya. Ini akan diabaikannya. Oke. Sekarang coba kita refresh jika sudah, sekarang coba kita pergi ke create.js tadi. Karena kita ambil dari table, maka di sini coba kita buat bands table. Dan jangan lupa kasih front// sini, jika tidak ini akan tidak terbaca nanti, ya. Kita log dulu response di sini, response data. Oke. Sekarang mungkin kita bisa membaca ini ketika dokumennya ready. Bagaimana caranya?
Coba dulu kita masukkan di sini satu use effect namanya. Use effect. Kalau Anda menggunakan Vue.js pernah, ini yang namanya mounted lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita masukkan get bands method yang kita buat tadi di sini. Oke, sekarang coba dulu kita refresh di browser. Nah, di sini ada error katanya. Use effect is not defined. Iya, use effect ini dari React juga ya. Anda bisa masukkan, dia tepat di sini. Use effect. Kita refresh di browser. Nah, sekarang dia sudah muncul di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada bandnya juga di sini ya. Tapi yang kita butuhkan di sini tidak sebanyak ini juga. Kita tidak butuh created add, kita hanya butuh ID dan name saja. Maka oleh karena itu, coba kita pergi ke band controller, kita get cuman ID dan name-nya saja. Kita refresh di browser. Nah, internal server error katanya. Ya di sini kita hilangkan E-nya 2 ya. Refresh. Maka di sini sudah muncul ID dan name-nya. Oke. Jika sudah, sekarang kita bisa fokus ke create.js lagi. Karena sudah dapat respon data ini atau sudah dapat datanya, kita bisa set band equals to respon data. Kita buat di sini set bands. Oke. Sekarang jika sudah, kita bisa loop bands state ini. Jadi ketika misalnya Anda belum pernah menggunakan state di function component, ini adalah state, kira-kira ini adalah dispatchernya. Oke. Sekarang coba dulu kita pergi ke sini, kita buat dulu form group lah. Form group. Sini kita buat label for band. Di sini kita buat band. Dan di sini kita buat select form control. Dan kita buat namanya band, ID-nya namanya band. Oke. Sekarang kita loop dia di sini. Caranya bagaimana? Kita buat bands. Kita ambil state yang kita dapat tadi dari sini, ya. Terus kita buat di sini map. Kita masukkan ke band. Terus di sini kita bisa return option band. Value-nya kita buat band ID dan di sini kita buat band name. Nah, Anda tahu ketika misalnya Anda menggunakan React dan Anda itu lagi patching data di dalam loop lah misalnya. Anda harus masukkan key sama seperti ketika misalnya Anda pernah menggunakan Vue ya. Di sini key-nya kita buat aja band ID. Oke. Kita refresh di browser, apakah sudah muncul di sini Debbie Tools, Zeppelin, nampaknya sudah muncul. Ya, tidak ada masalah di situ. Tapi coba dulu kita kasih dulu default-nya di sini. Option value-nya itu yang pertama 0 kita buat di sini atau ya bisa seperti itu ya. Terus kita buat di sini choose a band. Refresh. Kayak seperti inilah. Ya kan? Tapi ketika misalnya seperti ini, harusnya dia batal nanti ketika misalnya kita create karena dia kosong. Jadi yang paling pertama yang harus Anda pikirkan di sini, kita sudah berhasil menampilkan bandnya. Oke, sekarang tugas kita adalah ketika misalnya sudah kita pilih bandnya, harusnya muncul album di bawahnya. Kayak seperti itu. Nah, oleh karena itu, coba dulu kita buat di sini on change. Terus kita buat sini get album by selected band. Sekarang tugas kita adalah membuat metode ini. Kita copy, terus kita masukkan dia di sini. Cons get album by selected band. Nah, terus kita buat dulu ini async dan di sini kita buat log target value. Eventnya kita dapat dari sini dan ini error. Coba dulu kita masukkan row-nya di sini ya. Nah, sekarang jika sudah, kita refresh di browser. Kita pilih The Beatles, maka muncul 5 di sini. Kita pilih Led Zeppelin, maka muncul 4 di sini. Kita pilih misalnya Avenged Sevenfold, maka muncul 1. Artinya kita sudah mendapatkan value dari apa yang kita select. Nah, masalahnya sekarang di sini ini tidak cukup. Kenapa seperti itu? Ketika misalnya kita sudah dapat value-nya, kita ingin fetch album sesuai dengan band yang kita pilih. Oleh karena itu, coba dulu Anda pergi ke album controller. Nah, di sini coba dulu kita buat satu metode sebelum destroy ini ya. Tidak apa-apa lah, harusnya kita buat di API, cuman di sini juga tidak ada masalah. Coba kita buat di sini public function di album controller ya, bukan di band controller. Get album by selected band. Kira seperti itu. Ya make sense saja lah namanya. Cuman ketika misalnya Anda tidak suka dengan nama seperti ini, tidak ada masalah, Anda bisa buat select album. Kira seperti itu. Cuman di sini biar supaya jelas aja bahwasanya kita ambil album dari band ID. Jadi coba dulu kita hilangkan selectednya. By band ID aja kita buat biar supaya lebih singkat.
Di sini kita bisa buat band, di sini kita buat band. Return band albums. Albums kita dapat dari relasi yang kita buat pada model. Di sini ada band. Jika kita lihat ada album di sini, mempunyai banyak album. Oke. Sekarang tugas kita adalah membuat rootnya dulu. Pergi ke web.php dulu Anda ya. Pergi ke web.php, terus lihat pada album. Nah di sini, coba kita buat satu root untuk get pastinya. Get. Nah di sini kita buat band aja seperti itu ya, biar supaya dia select langsung by default ID-nya. Dan di sini coba kita buat get album by band ID. Dan di sini kita buat metodenya apa? Album controller. Dan kita kasih kelas di sini, dan di sini kita buat get apa tadi metodenya, kita buat panjang kali soalnya. Get album by band ID. Pasti di sini biar supaya cepat. Nah, sekarang jika sudah, kita bisa akses ini. Bagaimana caranya? Coba dulu kita pergi ke create.js tadi. Dan di sini coba kita buat let response await axios get. Nah, di sini ketika misalnya Anda pernah menggunakan concatenation menggunakan plus, ya kan? Kalau Anda menggunakan JavaScript, sekarang coba kita menggunakan backtick seperti itu. Tapi Anda tahu bahwa dia berada di albums prefix. Ya, jika Anda lihat di pada web.php, albums, baru kemudian URL-nya. Oke, sekarang kita coba pergi ke create.js tadi. Ini jangan lupa kasih slash biar supaya terakses langsung ke induknya ya. Album by band ID. Nah, di sini kita masukkan target value. Ya kan? By band ID yang kita select. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita log dulu di sini response data. Kita refresh di browser. Sekarang kita pilih misalnya The Beatles, maka muncul di sini 2 album. Ketika misalnya tidak muncul albumnya, silahkan masukkan albumnya dulu di sini ya, di album create. Masukkan band-bandnya lah, kira-kira seperti itu. Masukkan albumnya, jika tidak ada dia akan kosong. Oke, saya pilih Led Zeppelin, maka muncul di sini 2 juga, yaitu adalah Presence dan Horses of the Holy. Kita pilih misalnya Disturbed, terus yang muncul adalah 3 Asylum, kira-kira seperti itulah. Pilih Avenged Paul, yang muncul di City of Evil, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang jika sudah dapat datanya, kita buat lagi satu step untuk set albumnya. Di sini kita buat albums, di sini kita buat albums. Oke, sekarang jika sudah dapat datanya, kita set album dengan hasil yang kita dapat dari respon tadi. Oke, tapi di sini kita butuh beberapa step ya. Jika Anda tidak tahu, kita juga butuh yang namanya band ID. Band ID set band ID. By default kita buat aja dia null ya. Seperti itu, empty string lah. Anda bisa pakai semicolon, bisa tidak ya. Dan ketika misalnya sudah dapat, kita set band ID equals to target value. Oke, jika sudah, sekarang coba kita loop lah dulu album ini. Dimana kita loop ketika misalnya kita sudah mendapatkan albumnya. Ketika misalnya tidak dapat, tidak kita tampilkan dia. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Kita buat di sini albums length. Jadi ketika misalnya ada albumnya, maka kita tampilkan di sini kira-kira seperti ini. Kita copy aja biar supaya cepat. Dan kita paste di sini. Oke, kita bagus stepnya. Dan ketika misalnya tidak ada albumnya, maka kita masukkan empty string di sini ya. Di sini kita ganti dulu on change-nya, kita hilangkan dulu ya. On change kita hilangkan. Ini kita ganti dulu jadi album. Dan ini jadi album besar hurufnya ya. Ini albums, ini album, dan ini juga album ya. Dan ini juga album. Sekarang jika kita refresh, harusnya ini error ya. Kita choose bandnya The Beatles. Oke. Nah, di sini katanya album is not defined. Oke, coba kita kayaknya salah ketik ya. Di sini album. Coba kita buat di sini albums. Terus coba kita lihat dulu di sini stepnya. Di sini juga album ya. Coba kita buat albums. Kita refresh di browser. Coba kita pilih dulu The Beatles. Maka muncul di sini albumnya. Really cool ya, very fast. Kita pilih Led Zeppelin. Maka dia berpindah langsung ya. Prison or the Holy, seperti itulah. Asking misalnya. Maka di sini sudah berubah stand up dan scream. Pilih lagi Avenged Paul. Akan muncul di sini juga dia. Oke, jika sudah untuk case kita yang ini sudah selesai. Cuman saya sangat merasa lama ketika misalnya ini saya lanjutkan. Oleh karena itu, saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.